Nah, Sobat Podcast di segmen kedua seperti yang tadi saya bilang, kalau tadi kita segmen pertama kita ngomongin teknis-teknisnya ya, apa sih gimana jadi penyiar radio. Jadi bagi Sobat Podcast sekali lagi yang pingin menjadi penyiar radio, kurang lebihnya seperti itu ya, yang perlu dilatih lah ya. Atau dikenali dulu. Iya. Terutama tadi Dimas ngomongnya passion ya. Passion dulu sih. Itu penting benar-benar. Kalau nggak kayak gitu kan ya nggak siap dong. Cuma gini, kita nggak akan tahu passion kita sebenarnya apa. Ya nggak sih, kita kan ngulik. Betul. Jadi intinya adalah ya udah lakuin aja setiap kesempatan yang ada, mau itu bukan di bidang broadcast, mau itu di fotografi atau segala macam, semua dicoba. Sampai akhirnya menemukan mana yang benar-benar kayak bikin kita ketagihan sih. Iya, betul. Pasti habis dengerin podcast saya. Cara bener kok pede banget. Bikin podcast. Lu pura-pura enggak tahu. Iya, itu memang benar. Itu psikologinya juga ngomong seperti itu. Memang itu sebenarnya. Oke, di segmen kedua kita mau ngomongin tentang fans. Wow. Kenapa kita ngomongin tentang fans? Kebetulan saya pribadi yang punya cerita, tapi pasti saya yakin juga Adi, Tusanjaya sama Dimas juga punya pengalaman tentang tingkah pola fans yang unik ya. Sekali lagi saya katakan yang unik. Maksudnya unik itu yang membuat sebenarnya bagi seorang podcaster tuh suka duka dan serunya di sana. Ya selain siaran tadi ya, tracer tadi itu juga jadi warna-warna ya kan. Nah misalkan kalau saya pribadi pernah punya pengalaman sampai Kita mau dengerin dulu. Iya. Dibawain putrinya begitu ya. Karena gara-gara ketahuan saya itu awalnya kan dipikir udah nikah. Karena ketahuan nggak nikah, penasaran tuh. Datanglah tanpa jelas lah tanpa diundang ya. Datang, dia tahu jam saya siaran. Nana ganteng ternyata ya, gitulah kurang lebihnya. Namanya mama ibu-ibu ya, bilang katanya mirip Roy Purba itulah. Saya awalnya nggak tahu tuh kata mirip punya gitulah kurang lebihnya. Nggak, saya nggak menjadi loh. Itu ibunya loh. Nggak apa-apa. Kapan lagi? Saya nggak tahu kalau dia bawa putrinya di luar. Panggil lah, kita makan bareng akhirnya. Itu ngobrol. Nah gitu. Cocok akhirnya. Cocok ya, saya malu lah ya kan, nggak enak gitu dibawain makanan, nggak makan juga salah. Cuman kok ada bawa putrinya segala itu juga kaget gitu kan ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Tapi itu seru sih. Cuman ya apa ya, jadi ya cerita hidup lah ya, menarik. Tapi saya baik, ibunya juga baik. Nah gimana? Dimas, sampai sekarang hubungannya gimana sama ibu? Yeay. Sama ibunya atau sama putrinya? Nggak, putrinya malu, cuman ibunya malah banyak tanya gitu. Cuman seru aja sih ya. Seru. Nah, punya nggak sih pengalaman kayak gitu? Mas Adi dulu deh. Wah, aduh. Kalau saya sampai ekstrim seperti itu sih enggak ya. Maksudnya kayak sebenarnya kayak hubungan gimana ya? Kalau saya sendiri sih tidak membuat ini jadi kayak hubungan sebagai penyiar dan juga fans gitu. Kayak lebih ke temen ya, ke orang yang saya bilangnya adalah orang yang kita temenin pada saat kita siaran. Jadi kita berusaha sebagaimana mungkin caranya adalah nemenin mereka pada saat kegiatan mereka. Seperti itu. Karena sebagai seorang penyiar radio kita tidak dituntut untuk menjadi seorang superstar, tapi sebagai seseorang yang super friendly. Itu sih kalau saya ini ya, saya simpulkan sedikit gitu kan. Cuman kelakuan aneh, unik, lucu-lucu itu pasti 1-2 kali ada lah ya gitu kan. Karena di radio juga udah lumayan lama dengan target market pendengarnya juga berbeda-beda gitu kan. Kalau sekarang mungkin 20 ke 40 pendengarnya ya dengerin aja, paling cuma request aja. Interaksi paling sebatas itu aja gitu. Ya sekali 2 kali dikirimin makanan pernah lah. Cuma pada saat zaman dulu, pada saat saya masih di radio anak muda, nah itu kelakuannya seru gitu. Lucu-lucu sih anak-anaknya sebenarnya. Ada yang tiba-tiba datang, "Kak, bantuin bikin PR." Oke. Terus jadinya gimana? Bingung kan? Gimana ya, sebisa mungkin sih kayak gitu ya. Bentar, aku udah agak lupa nih. Itu lewat telepon atau langsung datang? Orang ya. Terus mau bikin PR, "Kak, boleh nggak nongkrong di sini mau bikin PR?" "Oh iya silakan." Terus tiba-tiba nanya gitu kan. Ya udah, gue tanggap ini adalah, "Dek, kalau pelajaran fisika saya nggak bisa bantu. Pelajaran kosong gue bisa bantu." Jam kosong ya. Jam kosong bisa bantu gitu. Jadi paling ya kayak gitu-gitu aja sih. Cuman yang paling berkesan, kalau sama pendengar itu adalah pada saat ketemu di satu tempat, misalnya saya lagi MC nih, ada yang sering dengerin gitu kan, terus mereka nyamperin terus bilang, "Wah, Kak, akhirnya bisa ketemu." Oh iya.
terus mereka bilang kalau mereka inget apa kata-kata yang saya bilang di radio. Nah itu tuh kayak wah gila ya sampai seinget itu, berarti feel-nya dapat pada saat itu. Iya. Dulu tuh kakak pernah bilang seperti ini. Itu tuh ngebuat saya tuh bisa termotivasi kak. Nah contoh-contoh kecilnya seperti itu, apa yang kita sampaikan ternyata didengar dengan baik, dan itu malah jadi motivasi buat orang. Itu sih yang jauh lebih berkesan gitu buat saya daripada hal yang aneh-aneh itu malah akan cepet lupa gitu, nggak ngerti kenapa. Tapi itu jadi menarik juga ya, dalam artian memang berarti dia benar-benar konsen gitu loh, maksudnya tahu banget dia benar-benar suka gitu. Kan saya pun lupa itu ngomongnya apa. Bener inget sering. Iya. Iya gitu, gue ngomong gitu dulu. Itu dalam hati kayak gitu kan. Itu yang paling berkesan ya? Itu paling berkesan. Nah, Dimas sendiri gimana? Kalau saya sih yang berkesan itu saya pernah dijadiin bahan fantasi. Oh, wow. Serius. Istri gimana? Jadi dulu ya, ini awal-awal saya siaran di tempat sekarang. Okay. Istri juga nggak tahu. Jadi awal-awal bener. Jadi awal-awal saya siaran. Saya siaran kan maaf. Jangan sampai ada ini ya. Saya podcastnya tidak mengundang ke keretakan rumah tangga. Aman. Oke. Jadi gitu. Jadi kan saya siaran malam. Dan setiap saya siaran ada SMS masuk kayak dengerin suara Dimas tuh kayak bikin tenang. Bayangin sambil diraba-raba segala macam. Jujur, dulu awal-awal saya siaran, saya sebagai penyiar baru kan bingung dong. Ini saya harus gimana dengan penyiar seperti ini? Jadi kayak saya dijadiin bahan fantasinya. Saya baru pulang dari kantor dengar suara Dimas kayak bikin tenang. Bayangin Dimas saya aba dari belakang. Seperti itu saya nggak ngada-ngada sih. Untungnya sekarang sudah nggak ada. Karena dulu kan masih ada zaman SMS ya. Kalau sekarang kan sudah WhatsApp segala macam sosial media. Agak mikir lah, ketahuan jadinya. Karena sekarang sudah nggak ada SMS. Kalau di tempat saya kan sudah nggak pakai SMS. Jadi semuanya WhatsApp segala macam. Sudah nggak lagi, sudah nggak ada. Iya tenang, sayanya juga entah gimana seperti itu sih. Takut juga gitu kan, jadiin bahan fantasi. Oke kalau cuma di SMS, kalau dia datang. Ngeri serius. Apalagi kalau siaran malam, cowok kan kadang dijadiin bahan fantasi kan juga nggak salah juga, pendengar kan macam-macam ya, segala macam. Itu sih yang paling. Sama ada digoda sih. Jadi kan sering WhatsApp, minta nomor HP segala macam, tanya, Dimas saya sering WhatsApp seperti ini, ada yang marah nggak sih? Udah punya pacar belum? Pacar saya nggak punya, saya balas aja kan. Tapi istri punya. Udah langsung. Iya. Jadi udah langsung kayak mundur pelan-pelan. Blok. Dimas yang diblok. Padahal lebih aneh pada gue. Terus gue nggak pernah dengerin lagi sekarang. Aduh, ini jangan dengerin podcast. Ya, tapi oke. Ternyata memang ada ya yang unik-unik gitu ya. Ada, se-ekstrim itu dijadiin bahan Tapi Dimas sendiri ngerasa gimana? Maksudnya nggak enak, nggak nyaman atau gimana sih? Kalau nggak nyaman sih biasa ya, karena kan saya juga nggak tahu orangnya seperti apa. Saya cuma terima SMS seperti itu, ya udahlah biarin aja gitu kan. Selama saya nggak diganggu, selama saya nggak diteror, ya udah fine aja kayak gitu. Cuma malah jadi bahan bercanda di grup WhatsApp kantor. Iya. Jadi setiap dia SMS, wah ini pasti nyari Dimas nih. Segala macam Dimas dicari. Ini kalau pendengar podcast penasaran gitu ya, namanya kita dengar radio kan hayalan kita ya. Iya benar. Benar. Mungkin coba nanti dengerin Dimas kalau siaran deh. Kan ada online kan? Ada. Siapa tahu coba gue dengerin suara tuh. Silahkan berfantasi. Iya. Cuman awalnya ya istilahnya nggak enak ya. Kalau nggak enak, sekali lagi kalau nggak enak sih enak-enak aja ya. Karena kan saya juga orangnya cuek seperti itu. Selama itu SMS aja saya baca, ya udah gitu. Selama nggak diganggu, selama dia nggak datang, selama dia nggak terus tiba-tiba datang terus saya dipeluk dari belakang. Waduh. Itu dah baru saya. Oke. Ini pengakuan yang luar biasa. Iya. Saya nggak menduga nih. Ada loh ya, ada seperti itu. Saya juga kaget. Tapi pernah dengar nggak sih kalau ada kisah tentang orang saking ngefansnya akhirnya nikah tuh sama penyiar? Pernah dengar nggak? Ya, itu mudah-mudahan nggak salah sih ya. Tapi memang ada dulu itu di cerita dari teman-teman penyiar gitu. Memang ada yang seperti itu juga.
dia benar-benar jatuh cinta sama suara penyiar itu. Kebetulan juga single kan. Dan ya dia nggak peduli entah tuh penyiarnya, maaf ya, kadang-kadang ekspektasinya kan wajah gini-gini enggak, tapi ternyata memang sudah jatuh cinta gitu. Itu ada yang seperti itu, tapi saya nggak mau sebut di mana, pokoknya itu teman penyiar sih yang cerita. Nanti habis ini. Yang masalah istri saya yang sekarang pendengar saya loh. Oke. Jadi sebelum dia WhatsApp di radio, kita emang sudah kenal sih. Oke. Ya, nasabah juga di bank. Terus tapi itu dia belum tahu itu saya gitu. Sampai akhirnya dia request kenal, ya udahlah semakin intens jadinya. Saya kurang max nih ya, tambahin satu nanya gitu. Berarti bisa, berarti bener dong cerita saya baru ngomong gitu. Fans pendengar jadi istri sekarang. Oh, nice. Gimana? Ya. Di boleh deh. boleh. Tapi boleh tahu dikit. Ini masuk nggak ya? Suaranya? Saya deh yang ceritain. Gimana? Maksudnya ini kan karena boleh bilang ngefan nih istri atau gimana? Basicnya adalah istri saya emang suka denger radio. Oke. Jadi dia di perjalanan ke kantor, dia kan naik mobil, jadi emang sering dengerin radio. Malam-malam juga. Dan saya kan siaran di malam hari. Dia dengerin saya, cuma nggak tahu orangnya seperti apa. Sampai akhirnya dia datang ke salah satu bank, kita ngobrol. Kok bisa tahu di bank cerita berarti? Cerita, karena kan di bank kan nggak mungkin dong. Nggak, maksudnya di radio kamu, Dimas cerita nih, saya kerja juga di gini. Nggak. Jadi pas di bank kan kita emang kalau ketemu nasabah, saya ajak ngobrol kan nggak mungkin ditinggal diem kan, kasihan juga kayak musuhan jadinya kan. Jadi saya ajak ngobrol, Mbak sering denger radio nggak sih? Oh sering malam-malam. Loh saya juga siaran radio nih kayak gitu. Oh ya? Oh ternyata kamu tuh yang saya dengerin. Udah akhirnya dia request. Akhirnya dari request awal itulah saya jadi tahu nomor WhatsApp-nya dia. Langsung prospek. Note ya, karena emang dari awal saya sudah ngincar dia nih. Oke. Ya dari awal waktu di bank saya emang sudah ngincar dia, pengen kenal lebih dekat, sampai akhirnya ternyata dia pendengarku. Semakin lah banyak jalan menuju Roma. Ketika tahu dia ternyata pendengarnya Dimas, malamnya berubah nggak karakter siarannya? Nah saya kasih lagu terus. Asik. Lagu romantis dong. Sayangnya dulu saya kenal sama istri nggak kayak gitu ya. Iya. Wah, ternyata saya baru cerita kalau ada ternyata ada langsung. Oke. Tapi sejak itu intens nggak sih istri request gitu? Lumayan intens. Requestnya udah nggak ke radio lagi, ke dia mulu. Iya. Private gitu. Bahkan itu modus saya untuk tahu nomor WhatsApp-nya dia. Jadi kan masa lewat kantor terus WhatsApp-an? Boleh saya simpen nggak sih nomornya? Asik. Gitu. Karena kan akan lebih sopan ya kalau misalkan kita. Itu nggak sopan. Kayak gitu. Karena kan kalau pakai WhatsApp kantor kan jadinya ketahuan dong kalau saya mau ngajak keluar atau segala macam, tanya pribadinya. Saya simpen boleh ya? Boleh. Oke. Ini jadi tips tambahan gitu. Iya. Terus muter lagu dalam artian gini, malam biasanya itu segmennya memang ya kan mau nggak mau romantis dong. Lagunya kalau di kantor saya memang lagunya rata-rata sweet ya, rata-rata memang lagu-lagu balance, romantis kayak gitu. Jadi ditambah lagi itu malam, waktunya juga pas. Beritanya juga saya ngomongin tentang cinta di malam. Tambah pas ya? Modusnya biasa. Kok diam-diam begini? Jadi terima kasih ya kantor saya ini. Iya, itu menarik. Tapi memang ya kejadian-kejadian kayak gitu itu, wah ini berkesan banget tuh, di luar cerita yang tadi yang tidak ditahui istri, akhirnya hari ini dibuka, ditambah kita bisa tahu itu ya. Nyusul di amin. Nah soalnya apa ya, kalau dibilang peristiwa kayak gitu kadang itulah saya sungkan. Kalau ibu yang tadi yang ngajak anaknya masih mending ya, artinya memang santai, anaknya juga artinya ya kita biasa ngobrol biasa udah selesai. Walaupun akhirnya bawain makanan tuh 2 kali. Oke. 2 kali. Cuman ada satu lagi, tapi ini memang fans bukan saya ya, bukan ke khusus satu penyiar enggak. Memang fans radio nih. Fanatik banget, kata penyiar senior saya udah cerita. Itu
naik sepeda masalahnya dari Klaten ke Yogyakarta itu kan kalau naik motor kurang lebih sejaman ya. Lu bayang lo naik sepeda. Kurang lebih sini kemana itu? Denpasar mungkin Ubud lah. Lumayan Iya jauh. kan? Kan 1 jam. 1 jam. Iya kan? Naik sepeda loh. Gitu dan ya itu karena di tahun waktu itu saya waktu itu kan dan ada 3 penyiar atau 3 atau 4 ya saya lupa. Penyiar baru, dia tahu kalau ada penyiar baru. Dia harus catat. Ternyata memang begitu biasa. Penyiar senior kan udah disimpan. Iya. Nomor HP-nya. Dan sampai hari ini, sampai terakhir tahun lalu saya waktu apa tuh ya? Ada acara apa gitu di Bali. Nanya gimana gempa atau apa gitu, saya lupa sih ya. Gimana kondisinya Mas di sana? Baik-baik aja sih. Itu masih sampai sekarang, masih dia ternyata masih simpan. Oke. Nah mungkin Untungnya nggak ganti nomor ya. enggak. Iya. Aman. 1 dekade lebih. Bebas utang. Nanti lama-lama naik sepeda lagi. Jangan. Tapi memang itu ya, itu yang paling buat saya paling ada 2 sebenarnya, ada 2 fans radio itu yang pegang nomor saya. Satu sudah ngubungin buat WA, media sosial, tapi itu nggak terlalu intens, cuma dia sempat marah aja waktu berhenti. Nah ini mungkin juga pernah ada nggak marahin, maksudnya dia marah itu gini, kok Mas Arya keluar nggak bilang-bilang? Oke. Aku udah siapin baju, ternyata dia pengusaha butik. Jadi waktu Nggak apa-apa, keluar aja nggak apa-apa, bajunya sendiri. Masih kok bisa. Kan nggak enak gitu loh. Emang heboh. Oke, itu tadi kalau WA ya. Tapi pernah nggak kejadian yang hebohnya pada saat live? Kalau saya pernah soalnya. Nah, gara-gara itu ibu itu datang. Besoknya saya siaran lagi kebetulan. Ibunya nelpon masuk. Ternyata mulai dari cerita. Itulah saya bilang. Dia nyebut saya mirip itulah artis itulah. Kemudian masih muda, gini, badannya tinggi. Disebutin. Masuklah. Kebetulan kan saya memang pegang acara nostalgia tuh. Acaranya ya pendengarnya gitulah ya, orang tua kita kebanyakan kan, makanya ngajak anak. Satu lagi ada oma namanya, ya saya nggak usah, ada oma mau nggak itu yang live nembak, mau nggak sama cucuku cantik loh gitu loh ngomongnya. Sampai segitunya ya. Iya. Kan saya blank dan itu live mau ngomong apa kan nggak mungkin bikin sakit hati orang, tapi ya saya ketawa aja. Pernah nggak sih teman akhirnya santai sih karena memang orangnya humoris. Pernah nggak ada yang telepon kayak gitu juga saking gimana gitu? Kalau saya sama ini sih, kalau di radio sekarang 10 tahun emang kita nggak ada request by phone live sih, nggak ada gitu, cuman ke narasumber segala macam. Kalau zaman dulu juga nggak begitu banyak sih, paling cuman kejadian yang suka bikin kaget dan buyar pada saat siaran, pernah siaran terus gempa. Coba gimana gue lagi ngomong nih, woi gitu. Lari Gempa, dong. ya. Ngomong dulu bentar, terus guncangannya makin kenceng ya udah lari aja gitu. Iya. Tapi untung nggak. Kalau sama fans sih nggak. Pendengar gitu ya. Saya mungkin nggak, jangan sebut fan ya, pendengar aja deh ya. Kalau sama pendengar sih nggak ada yang kejadian sampai tiba-tiba live ngapain gitu kan. Karena balik lagi ya ke pendengar zaman sekarang kan mereka lebih pasif. Iya, jauh lebih pasif. Jauh lebih pasif. Gitu ya. Jadi kita nggak tahu kalau dia dengerin, tapi mereka dengerin gitu. Ya. Feedbacknya adalah request, karena kita nggak bisa berpatokan banyak yang request, banyak yang denger, belum tentu. Sedikit yang request pun bisa jadi banyak yang denger, cuma mereka nggak request gitu. Bener. Lebih pasif kalau zaman sekarang. Jadi saya rasa jarang sih yang kejadian yang bikin kita on air jadi ngeblank gitu ya. Jarang sih. Kecuali memang on airnya mungkin digital gitu, ada kolom komen kita bisa lihat ya. Komen kayak di YouTube itu kan. Hate speeches diem aja hoy. Iya. Cuman kalau tapi bener nggak ada ya yang pas on air, cuman itu aja tadi Mas ya. Mungkin dari, tapi kalau dari ininya dari chat mungkin sekarang sejak WA udah nggak lagi. Udah nggak sih, sekarang paling cuma nanya kerja di mana, sibuk apa segala macam sih, lebih ke kenal by WhatsApp aja gitu. Jadi kayak teman virtual jadinya. Oke. Di Facebook gitu. Kalau di saya ya, kalau di kantor saya lebih banyak seperti itu sih, teman virtual jadinya. Selalu hadir, cuma ya udah WhatsAppan aja gitu, nggak sampai lebih, nggak sampai minta kayak ketemuan dong, keluar yuk makan. Zaman sekarang saya pribadi sampai saat ini sih belum ada pengalaman seperti itu. Cuma kalau dia bilang Kak aku pingin nggak boleh nggak ketemu penyiar di sana gitu, ada nggak sih?
Ada sih. Ada ya, pasti ada. Pengen dong ini foto apa gitu. Foto. Tapi kadang memang kayak gitu. Ada yang tiba-tiba aku main ke situ ya, pengen ketemu ini. Cuman karena emang radio saya juga dalam hotel kan, jadi kayak security-nya agak susah gitu kan. Jadi paling yang datang akhirnya ya klien kita aja kayak gitu. Paling kalau di luar ketemu itu pernah sih. Cuma ngerasa seneng nggak sih? Saya pribadi ngerasa seneng ya, dalam artian artinya kan kita bisa memuaskan, dalam artian dia jadi suka, jadi puas lah, terpuaskan, menghibur dia begitu kan. Tadi seperti Cesi Adi bilang sendiri, Cesi itu ya, itulah nama sama semua tuh, Cesi Adi. Walaupun 1,5 menit bisa memberikan sesuatu gitu ya, impact buat orang gitu. Apa namanya, seneng juga nggak sih kalau fans, bukan fans, pendengar lagi, fans pendengar lah. Akhirnya minta foto seneng gitu. Sih pas ada sisi senengnya sih, cuman saya kadang-kadang suka kaget sendiri sih sebenarnya. Karena memang pada saat siaran saya memposisikan diri saya siaran didengerin oleh satu orang. Karena biar gimana caranya untuk apa yang kita lakukan itu personal ke orang gitu kan. Kadang-kadang begitu ketemu sama orang, aku sering dengerin lo, kayak ada yang dengerin gue ya. Itu sering banget kejadian kayak gitu. Terus kayak makasih, iya apa gitu. Seneng sih akhirnya bisa dapat feedback yang bagus, atau orang-orang akhirnya jadi termotivasi. Tapi cuman kepikiran untuk akhirnya mikirin banyak orang yang denger tuh malah nggak pernah gitu. Karena pertama begitu duduk datang siapin materi segala macam, saya siaran buat 1 orang, bukan buat banyak orang. Jadi how to make it really personal. Itu sih. Ini balik lagi ke teknis ya jadinya ya. Itu benar. Jadi kita nggak boleh ngebayangin kita lagi didengar banyak orang. Harus bayangin denger 1 orang aja seperti itu. Karena itu kan lebih bikin kita lebih intens ya, lebih dekat ke pendengar sih. Kalau pendengar saya cenderung lebih pemalu ya. Jadi pernah ketemu saya di pusat perbelanjaan, cuma dia nggak mau nyapa. Akhirnya besok pas saya siaran dia baru WhatsApp, kemarin ketemu lo di sini. Iya, cuma saya takut nyapa. Loh, kenapa nggak nyapa aja? Saya nggak gigit kok, aja santai gitu. Ya malu gitu. Ada yang seperti itu. Mereka malu segala macam. Pendengar sekarang lebih menjaga dirinya sih kali ya. Nah terakhir nih, dengan seperti itu, pengalaman seperti itu kan unik ya, jadi berkesan banget buat hidup kita juga. Bikin tambah semangat atau gimana nih? Pastinya sih, pastinya semangat sih. Akhirnya kayak, oke, pada saat orang bisa dapat value dari apa yang kita omongin, akhirnya kita makin tertantang lagi untuk nge-create sesuatu yang bisa ngebuat orang tuh move sama apa yang kita sampaikan. Akhirnya kayak gitu sih. Dimas. Apalagi kalau misalkan kita berhasil menghibur ya, mereka nyaman denger kita, itu sih yang paling utama. Jangan sampai mereka terganggu dengerin kita. Gimana caranya biar kita buat itu, kita jadi bisa menemani pendengar dimanapun dia berada, kondisinya segala macam. Jadi kita jadi teman yang baik sih seperti itu. Jadi kayak memotivasi, kira-kira berita ini pas nggak ya? Kira-kira akan nyaman nggak buat pendengar untuk mendengarkan berita ini segala macam. Jadi kita saring sih seperti itu. Saya pribadi. Iya. Menghiburnya juga ya bukan penting lawak ya. Intinya buat orang nyaman, dia lagi aktivitas apa ya, apalagi di radio begitu ya. Oke, itu dia sobat guys ya. Jadi itu kurang lebih suka dukanya. Cerita-cerita uniknya kehidupan sebagai seorang profesor khususnya di dunia radio gitu. Dan saya pikir juga walaupun perubahan digital segala macam tetap akan dibutuhkan ke depannya FM itu, apalagi dengan situasi ya suatu saat mungkin pengalaman gempa di Jogja saya ngerasakan tuh. Satu-satunya media yang bisa menyampaikan informasi hanya radio. Televisi mati, ya semua mati. Itulah pentingnya, saya pikir kedepannya juga hanya perubahan teknologi aja kan. Kebutuhannya kan tetap sama aja seperti itu. Oke, kurang lebih itu aja. Tapi bagi sobat podcast yang pingin kita ngobrolin apa lagi sih, buat yang seneng denger radio gitu ya, apa cerita horornya mungkin di siaran atau apa, ya tuh silakan di kolom komentar nanti ya, kita mau ngobrolin apa. Atau ada yang mau request Karya boleh dong salah satunya dicomot jadi host ya, siapa tahu. Itu pancingan saya aja sih. Oke, itu dulu deh, sampai jumpa di episode yang lain tentunya dengan cerita atau obrolan yang lucu-lucu yang menarik lainnya. Bye. Bye.